Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat dan karunia-Nya. Bahkan saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah garansi dan Allah tantang kita sebagai hamba-Nya tidak akan pernah mampu untuk menghitung nikmat-Nya. Yang kita lakukan sekarang hanyalah selalu bersyukur dan semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja bersalawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah junjungan kita, beliau adalah sauri teladan kita dalam kehidupan, baik itu kehidupan di dunia maupun di akhirat, baik itu urusan agama maupun urusan negara. Maka sebagai orang yang tahu bersyukur dan berterima kasih kepada baginda Nabi, kita gunakan waktu ini untuk senantiasa belajar hal-hal yang baik, tentu menambah ladang amal kita untuk bisa berbuat kebaikan sebanyak mungkin. Bapak Ibu teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Saiful Bahri. Saya dari Noor Learning Center Pekanbaru. Dalam kesempatan berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah pembahasan yang insya Allah memberikan manfaat untuk kita semuanya, sehingga kita bisa melihat hal-hal yang kita akan pelajari ini menjadi lebih luas. Nah, teman-teman Bapak Ibu semuanya, tema yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini adalah tentang menyatukan hikmah dan sains, mengintegrasikan metode keseimbangan fungsi tubuh dan tibun nabawi. Berbicara tentang konsep tibun nabawi, tentu saja berbicara tentang fungsi ilahiyah dan fungsi alamiah. Saya akan menjelaskan. Ilahiyah itu adalah hal-hal yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alamiah dari bahasanya sudah kita pahami. Segala sesuatu yang berasal dari alam, yang sumbernya itu murni, tumbuh dari apa yang ada di sekeliling kita. Sifatnya itu herbal-herbal yang umum maupun herbal-herbal yang ada tuntunannya, yang ada sumber-sumber dalil-dalilnya. Konsep alamiah dan ilahiyah ini menjadi pegangan bagi kita sebagai seorang muslim yang meyakini bahwasannya Islam memberikan begitu banyak solusi dalam hal kesehatan. Kita tidak anti dengan kedokteran modern. Saya sekali lagi berprinsip segala sesuatu itu pasti ada hal yang baiknya. Walaupun kedokteran modern yang saat ini terjadi di sekeliling kita itu bisa saja terjadi hal-hal yang mungkin tidak pada tempatnya. Kesalahan diagnosa, malpraktek, dan lain sebagainya itu bagian dari sisi kelam dari praktek-praktek kedokteran modern. Tetapi kita tidak bisa meniadakan kebaikan-kebaikan yang diciptakan dari pengobatan-pengobatan modern. Salah satu kebaikan yang bisa kita ambil dari kedokteran modern itu adalah kemampuan untuk mendeteksi, menganalisis, mendiagnosa secara spesifik apa yang sesungguhnya terjadi pada diri kita dalam hal diagnosa penyakit. Ini yang bisa kita ambil dalam konteks kedokteran modern. Nah, jika kita sudah paham konteks ilahiyah, alamiah, dan bagaimana positioningnya dengan kedokteran modern, maka kita lanjut belajar bagaimana hikmah menyatukan sains dan pengobatan tibun nabawi. Ketika kita belajar pengobatan-pengobatan Islam, pengobatan modern, maka yang harus kita pahami itu adalah melihat secara utuh, secara keseluruhannya. Mana batang, mana akar, mana ranting. Nah, ketika kita bisa melihat pepohonan, maka kita akan bisa melihat batangnya sebenarnya apa sih? Apa yang menjadi akarnya, apa yang menjadi rantingnya. Nah, ternyata
kaidah ini, kaidah pohon ini, yaitu adalah segala sesuatu yang tampak di permukaan tidak terlepas dari faktor-faktor lain yang terjadi di bawah tanaman tersebut. Nah, artinya apa? Fenomena ini bisa kita samakan dengan fenomena gunung es di lautan dingin. Nah, ketika kita melihat sebuah permukaan di atas air itu ternyata kecil, sungguhnya itu bagian dari hal yang kecil di permukaan, tetapi dia jauh lebih besar di bawah permukaan laut. Nah, itulah yang terjadi di dalam prinsip ini, dalam konteks kita sebagai makhluk hidup, ya, sebagai hamba cipta Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang terjadi di permukaan tubuh kita ini, maka sesungguhnya itu adalah manifestasi perwujudan dari apa yang terjadi dalam alam bawah sadar kita, dalam pikiran kita sendiri. Nah, kembali lagi kepada slide ini, kita bisa melihat permasalahan-permasalahan yang ada di permukaan itu yang sifatnya penyakit-penyakit degeneratif seperti diabetes, kemudian heart disease, ya kan, sakit jantung, bahkan yang lebih berat itu cancer, anxiety, high blood pressure. Semuanya ini yang bisa kita ambil capture dari tampilan di awal, yaitu tidak terlepas dari yang namanya akar-akarnya. Nah, sebagaimana kita ketahui, yang paling terjadi di sekitar kita itu adalah terjadinya apa? Stres. Stres itu membuat tubuh kita bereaksi sangat tidak baik. Hormon-hormon kita semuanya bekerja tidak maksimal sehingga fungsi organ jadi terganggu. Tekanan darah yang seharusnya itu normal, ketika stres maka dia akan naik. Jantung yang ketika dia normal itu berdetak dengan baik, tapi ketika dia terjadi gangguan ketidakstabilan emosi, stres yang tinggi, maka dia jantung akan berdetak lebih kencang. Nah, secara otomatis terjadinya tekanan darah tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi dari permasalahan-permasalahan yang ada tampil di permukaan diri kita itu, sesungguhnya itu juga dipengaruhi oleh trauma yang ada di pikiran kita. Toksin-toksin yang mengendap di dalam tubuh kita bersumber dari makanan, bersumber dari polutan udara yang kita hirup setiap saat, masuk ke dalam tubuh kita, mengendap bertahun-tahun. Akibatnya apa? Tubuh kita semakin terjadi penurunan kualitas kesehatan kita. Dan itu juga berdampak terhadap permasalahan-permasalahan lain. Cancer, tumor, tiroidnya kambuh. Semuanya ini akibat apa? Akibat dari permasalahan-permasalahan yang terjadi bertahun-tahun. Bukan 1-2 hari saja. Ketika kita memahami konsep dasar pengobatan Islam, tentu tak lepas dari yang namanya konsep tawazun. Apa itu makna tawazun? Keseimbangan. Keseimbangan antara kehidupan pribadi maupun kehidupan usaha, kehidupan bisnis, atau kehidupan sosial. Kemudian keseimbangan dalam hal pikiran dan gerak. Jangan terlalu banyak pikiran, harus dibarengi dengan berbanyak gerak. Keseimbangan emosional, tidak terlalu bahagia dan tidak juga terlalu sedih, terlalu emosi. Semuanya ini menjadi catatan untuk kita. Apa yang akan kita rasakan di masa depan tentu harus kita upayakan dari masa saat ini. Konsep dasar Tibun Nabawi dalam hal keseimbangan tentu merujuk dari konteks ilahiyah tadi itu. Konteks ilahiyah itu
bersumber dari mana? Dari wahyu. Wahyu ini diberikan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, perantara malaikat Jibril untuk baginda nabi atau para rasulnya. Sebagai apa? Sebagai warisan. Apa yang diwariskan? Yaitu kitab Al-Quran dan Sunnah. Sunnah itu bersumber dari mana? Bersumber dari hal-hal yang terucap oleh baginda Nabi, yang dilakukan oleh baginda Nabi, maupun ketetapan-ketetapan yang diberikan oleh baginda Nabi kepada para sahabat pada saat itu. Nah, konteks pengobatan tibun nabawi ini tidak terlepas dari 3 hal tadi ini. Contoh simpelnya adalah baginda Nabi meminta pada para umatnya agar senantiasa rutin berbekam. Ya, karena apa? Karena pada saat beliau sedang pergi Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu adalah proses Mi'raj. Sementara dari Masjid Al-Haram ke Masjidil Aqsa itu proses Isra. Nah, pada saat beliau berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu beliau bawa oleh malaikat Jibril dalam perjalanan yang super cepat menggunakan apa? Menggunakan buraq. Nah, pada saat beliau dalam perjalanan ini, beliau mendapati sekelompok malaikat pada saat itu sedang berkumpul. Kemudian malaikat ini berkata kepada baginda Nabi SAW, "Ya Muhammad, mur umataka bil hijamah." Perintahkan umatmu untuk berbekam. Nah, perintah berbekam ini juga beliau sampaikan kepada para sahabat. Ya, kemudian ketetapan beliau dalam bentuk al-hadis ini menetapkan 3 aspek pengobatan Islam. Yang pertama itu adalah sarbatul asal. Dengan cara apa? Dengan cara minum madu. Madu babnya tersendiri, kita akan bisa jelaskan nanti. Yang kedua, saratatul mihjam. Apa itu saratatul mihjam? Sayatan alat bekam. Yang ketiga, aukayyati binar, kai dengan api. Tapi ingat, yang ketiga ini baginda Nabi SAW memberikan disclaimer, ya, wa ana anha ummati anil kai. Aku, bahasanya itu wa ana anha, melarang, bahasa vulgarnya melarang, bahasa halus adalah tidak merekomendasikan umatku untuk melaksanakan kai dengan api. Nah, makna dari titah baginda Nabi SAW ini dalam bentuk perkataan, perbuatan, ketetapan ini juga, ini menjadi kekuatan bagi kita tentang konsep dasar dari tibun nabawi. Nah, semuanya ini bertujuan adalah untuk membuang toksin pada tubuh kita. Berbicara konteks pengobatan Islam, tentu kita harus memiliki sudut pandang yang setara antara pengobatan Islam dengan pengobatan umum. Nah, ketika kita bicara konteks pengobatan tibun nabawi, maka kita berbicara aspek yang sifatnya itu adalah holistik. Mencari akar sebab penyakit daripada sekedar mengobati keluhan. Itulah yang membedakan tibun nabawi daripada pengobatan umum. Yang mana kalau di pengobatan umum hanya mencari atau meredakan gejala. Nah, gejala-gejala ini kalaupun dicari, ditelusuri lebih jauh, maka itu juga tidak terlepas dari yang namanya sifatnya fisik saja. Sementara pengobatan tibun nabawi itu tidak hanya berbicara tentang fisik saja, tetapi ia juga berbicara tentang kontekstual tubuh kita, secara ruhiyah kita, secara mentalitas kita. Maka itulah konteks dari yang namanya tibun nabawi. Bagaimana cara kita bisa mengintegrasikannya? Kedua-duanya penting. Ya, kedua-duanya penting. Tidak hanya melihat dari sisi ruhiyahnya, tidak hanya melihat dari sisi jasadiahnya saja, tapi harus bisa mengkombinasikan keduanya. Sehingga kesehatan yang diperoleh itu benar-benar paripurna.
Nah, bagaimana langkah praktis dalam menyusun protokol terapi yang sifatnya integratif? Yang pertama itu kita harus bisa assessment. Apa makna assessment? Kita bisa melihat, bisa mendiagnosa, bisa mengecek, bisa memperkirakan, menjustifikasi kalau bahasa bahasa akademisinya. Apa sih yang terjadi pada tubuh kita ini? Kenapa sih saya bisa terjadi tekanan darah tinggi? Kenapa sakit kepala saya ini tak kunjung reda? Kenapa tekanan darah saya ini kok tidak turun-turun? Nah, kita mencoba mencari akar penyebabnya apa. Setelah itu dilakukanlah yang namanya tindakan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini, jika kita tidak memiliki alat bantu modern, ya kita bisa melakukan pengecekan secara manual. Ya, mulai dari pengecekan secara tekanan darah, memegang area pergelangan tangan kita, ya, merasakan tekanan darah pada arteri, berapa tekanan darahnya, apakah lemah atau kencang. Ini secara manual. Kemudian kita juga bisa melihat dari tekanan jantung kita bagaimana, apakah kondisinya itu berdebar kencang atau terlalu slow. Nah, kemudian kita bisa lihat dengan diagnosa lebih spesifik misalnya kepada lidah. Ini bicara tentang konteks panas dingin, lembab kering. Nah, ketika kita melihat diagnosa lidah, maka kita akan mendapati ada lidah yang sifatnya putih dan sifatnya itu merah. Nah, putih itu bermakna kondisinya adalah dingin. Jika merah terlalu berlebihan, tidak ada garis-garis putihnya, bisa jadi itu dalam kondisi panas. Nah, ini bagian dari konteks pemeriksaan secara fisik. Kemudian kita harus memahami konteks pasien. Karena setiap pasien itu unik, ya, datang dengan faktor risiko masing-masing. Walaupun secara keluhan mungkin saja memiliki keluhan yang sama, tetapi setelah kita lakukan diagnosa, anamnesa, pengecekan secara holistik, itu bisa jadi akar penyebab utamanya itu berbeda. Sehingga langkah-langkah dalam proses recovery pengobatannya juga harus dilakukan tindakan yang berbeda. Nah, inilah yang harus kita pikirkan, bagaimana kita bisa melihat konteks pasien ini. Secara gendernya, laki-laki dan perempuan itu pasti beda. Perempuan ditakdirkan lebih dominan dari hal emosional, sementara laki-laki dominan kepada logika. Maka hal-hal yang berhubungan dengan perasaan, dengan hati, itu lebih cenderung sensitif kepada kaum wanita. Tapi begitu bicara tentang konteks logika, berpikir keras, sering sakit kepala, sering stres, itu biasanya kebanyakan dari kaum pria. Nah, jadi yang seperti itulah yang kita maksud dengan memahami konteks pasien. Nah, kemudian kita melihat yang terakhir adalah outputnya, goalsnya, bagaimana kita bisa menentukan jenis terapi yang sesuai, yang menjadi kebutuhan, bukan menjadi keinginan. Ini beda ya. Apa yang dibutuhkan dengan apa yang diinginkan itu tidak selalu sama. Makanya penting bagi kita adalah menegakkan diagnosa dan memiliki keilmuan yang cukup untuk menentukan langkah terbaik kepada klien terapi kita. Apa contohnya? Ya, bisa jadi dengan memberikan tindakan terapi-terapi sunnah, ya, dari sisi herbal sunnah, madu, habatus sauda, zaitun. Kemudian tindakan-tindakan terapi yang sifatnya empiris, yang tampak hasilnya, yang bisa diukur secara mata jelas, turun-temurun, itu namanya empiris. Kemudian yang sifatnya itu holistik, menyeluruh, tidak hanya sifatnya itu bagian-bagian terkecil saja, tetapi juga bisa dianalisa secara holistik dan aplikatif, yang bisa diaplikasikan bukan hanya sekedar teori-teori saja,
dan yang paling penting itulah terpadu atau bisa kita namakan dengan pengobatan yang sifatnya integratif. Bapak Ibu yang mendengarkan video ini adalah bagian dari upaya kita untuk bisa memberikan pemahaman konteks kesehatan, bahwasanya setiap kita itu memiliki tanggung jawab minimal untuk diri kita sendiri. Dan apabila kita sudah selesai untuk diri kita, mengerti tentang bagaimana kondisi tubuh kita, kita bantu mengedukasi kepada keluarga terdekat kita. Kita berikan pemahaman yang sama. Sehingga apa? Kita memiliki tanggung jawab. Tubuh kita ini Allah berikan dalam porsi yang terbaik. Tetapi begitu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita membawa tubuh kita dalam kondisi yang begitu rusak parah. Maka seharusnya kita malu. Begitu banyak nikmat kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Tapi begitu kita kembali kepadanya, kita bawa dengan penuh rasa yang sia-sia. Demikian video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang tepat, tindakan yang keliru, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.